Fakta-fakta baru terus bermunculan dalam pemeriksaan terdakwa kasus judi online Komdiki di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Deden Imaduddin Soleh menyebut dua nama pegawai Komdiki yang turut serta dalam praktik perlindungan situs judi online agar tidak terblokir oleh instansi negara. Deden menjelaskan bahwa sebelum dirinya, tim lama yang sudah terbentuk telah melakukan praktik curang ini. Kedua orang pegawai ini mengatur dan memberitahu agen situs judi online terkait pemblokiran. Setidaknya ada 4 klaster dalam perkara melindungi situs judi online agar tidak terblokir. Apakah keterangan para terdakwa ini bisa menjadi pintu Pandora bagi pemberantasan secara maksimal terhadap judi online ini? Tim TV One mengabarkan. Posisi saya menggantikan ketua tim yang sebelumnya, di mana Yoda Yoga Fahri itu adalah sebagai anggota tim yang sudah berjalan, dan disampaikan pada saat itu ketua tim yang lama pun sudah melakukan penjagaan itu, sehingga saya makanya hanya mengajak saudara Yoda Yoga dan Fahri, tidak mengajak yang lain karena yang diketahui mereka memang sudah bermain sebelumnya. Sebelum saudara? Saudari Taruli. Apa? Taruli. Alwin? Enggak, saudari Taruli kok, ketua timnya. Ada nggak di sini? Tidak ada. Selamat lah ya. Iya, sejauh ini gitu Pak. Berarti ini kalau kita bahas mengenai judi online, kita sepakat ya bahwa ini musuh kita bersama. Karena dampaknya luar biasa ke masyarakat. Terlebih juga ini melibatkan orang-orang di kementerian, dan pada sidang kemarin juga ini ada pembahasan mengenai dugaan backingan begitu. Bahkan tadi keterangan Deden juga mengatakan dia tetap menerima aliran dana walaupun sudah tidak menjaga situs judi online, bahkan sampai 2,5 miliar rupiah. Nah itu dia, kita akan mengungkap hal ini lebih dalam ya, Za, bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bapak Yupen Hadi, kuasa hukum terdakwa Deden Imaduddin Soleh yang bergabung via Zoom, dan juga Bapak Abdul Fikar yang sudah bergabung pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak, Mas. Selamat pagi. Izin saya mau ke kuasa hukum dari Deden Imaduddin dulu. Bang Yupen, kalau berbicara mengenai kemarin keterangan dari klien Anda begitu ya, bahwa ia melanjutkan dari legacy yang sebelumnya yang memang sudah ada tanda kutip menjaga dari situs judi online ini bisa tetap eksis. Kemudian juga tadi Reza sempat menyinggung bahwa klien Anda pun sudah tidak menjabat atau menempati posisi itu, tapi masih mendapatkan aliran dana. Sejauh ini Bang, bagaimana mungkin klien Anda bisa menjelaskan mengenai mekanisme dari bagi-bagi hasil praktik yang tadi dikatakan 2,5 M ya, kompensasi untuk tidak nyanyi begitu ya? Ya, jadi ada 2 poin. Yang pertama, seperti yang kita ketahui ya, permainan untuk menjaga situs ini sudah terjadi dari bulan sebelum Oktober 2023. Nah, masih kecil-kecil lah, masih Zulfikar main, terus juga Deden main, jaga beberapa situs segala macam. Waktu itu Bu Taruli ini masih jadi ketua tim tersebut yang menjaga itu. Nah, jadi anak-anak buahnya ini pada main, tapi masih terlokalisir di beberapa orang. Apakah dia tahu? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Berdasarkan keterangan dari Fahri Zulfikar, yang dia kerjasama dengan beberapa agen-agen, itu katanya dia mengetahui. Nah, kemudian digantikanlah oleh Deden. Nah, Deden seperti yang disampaikan juga, dia melakukan pemblokiran terhadap situs-situs dan terganggulah teman-temannya yang lain. Akhirnya dia didatangi, dia diajak ngobrol, "Bang, tolong bantu dong, yang ini punya kita segala macam, yuk kita jaga bareng-bareng." Mulai tumbuh nih sedikit demi sedikit. Nah, kemudian per Januari 2024 itu kan Deden sudah tidak ada lagi di situ, digantikan oleh orang lain. Nah, pada saat masuknya saudara Aka, saudara Adi, nah itu kan semua situs, semua yang dijaga itu ditutup semua. Nah, berdasarkan perintah Pak Menteri katanya waktu itu. Nah, oleh AK ini dijalankan dengan sungguh-sungguh sehingga praktik penjagaan situs itu menjadi tidak ada di situ. Nah, maka muncullah ada yang komplain ke Deden, ada yang komplain ke Fahri Zulfikar segala macam, minta uangnya dikembalikan gitu ya.
Nah, sampai kemudian ketika semua sudah selesai, dianggap sudah tidak ada lagi permainan, Denden juga sudah pindah ke jabatan yang baru. Ternyata permainan ini dibuka kembali oleh pemain-pemain yang baru. Nah, pemainnya itu ada Adi Kiswanto, ada Agus alias Mukrizan, ada beberapa orang-orang lain. Minus, tapi tidak lagi melibatkan Denden, Fahri Zulfikar, dan orang-orang lama yang main. Nah, dari Komdijinya yang main pada saat itu adalah ketua timnya, namanya Samsul. Nah, karena dianggap dia tahu dan mantan pemain lama, maka sebagai uang tutup mulut mereka tetap diberikan jatah, begitu ya, jatah yang bukan dari hasil kerja, tapi hanya sekedar dari hasil mengetahui. Nah, ini berdasarkan pengakuan Denden di fakta persidangan juga, bahwa uang itu kemudian dia bagikan ke beberapa temannya, tapi ya. Baik, Bang Yupen, kalau tadi statement Denden bilang bahwa ini memang sebagai bentuk uang tutup mulut, apakah klien Anda ataupun Anda juga memiliki bukti khusus tentang itu? Bahwa memang sejak April sampai Oktober 2024 tidak berjaga tapi tetap mendapatkan uang? Ya, ini kan diakui secara langsung oleh Denden, oleh yang lain-lain juga, bahwa mereka, bahkan Denden ini menerima sejumlah yang cukup besar, kemudian dia membagikan ke beberapa teman-temannya kan. Nah, ini diakui semua. Tapi ya harus kita garis bawahi satu hal, bahwa mereka ini dapat jatah gitu ya, itu bukan karena ikut membackingi, bukan. Hanya jatah uang kerohiman atau uang takut atau uang tahu gitu. Nah, jadi agak berbeda, ini berbeda dengan yang lain, seperti misalnya Agus alias Mukrizan, itu memang dia kan bawa beberapa web yang dia ingin jagain. Nah, kalau Denden, Fahri, ini sudah nggak berurusan lagi sama sekali dengan para bandar-bandar itu, para pemilik situs judul ini. Jadi mereka nggak nitip, ini punyaku, ini tolong ditutupin ya. Ini punyanya si ini tolong ditutupin, nggak ada. Loss sama sekali, itu murni permainan mereka, mengumpulkan sekian banyak situs, kemudian ditutup bersama-sama atas arahan dari Aka dan Samsul. Ya, Pak Yupen, tapi saat Denden ini masih menjadi backing untuk situs judi online, bolehkah maksudnya di-spill begitu ya? Apakah memang Denden ini pernah menerima perintah dari atasan untuk membiarkan situs judi online tetap aktif? Kan karena yang beredar juga beberapa pihak mengatakan saat di-hire oleh A ini sempat ada kata-kata bahwa ini sudah diketahui oleh pimpinan begitu. Apakah dari versi Denden juga seperti itu? Ada saat perekrutan itu ada penjelasan mengenai tenang saja Pak, pimpinan sudah tahu, paling tahu, Pak Menteri sudah tahu gitu. Membawa nama Menteri BA ini. Nah, ini saya coba clearkan ya, berdasarkan fakta persidangan. Statement itu muncul pada saat pertemuan antara Adi Kiswanto, Agus alias Mukrizan, sama Denden, ada juga Samsul di situ. Nah, memang ada statement Pak Menteri sudah mengetahui. Tapi posisinya pada saat itu saudara Denden sudah bukan lagi ketua tim. Ketua timnya adalah Samsul. Nah, statement itu disampaikan itu tidak langsung oleh Pak Menterinya ya, itu oleh Adi Kiswanto gitu. Nah, untuk meyakinkan mereka. Nah, adapun posisi Denden, karena dia bukan lagi ketua tim, dia tidak memiliki peran kan untuk dijalankan atau tidak dijalankan gitu. Tapi semua orang tahu pada saat itu bahwa Adi Kiswanto itu adalah representasi dari Pak Menteri, orangnya Pak Menteri begitu kan, sehingga omongannya diasumsikan sebagai sebuah kebenaran pada saat itu. Tapi kalau hubungannya Denden maupun yang lain-lain, bahkan saya kira juga termasuk Samsul, karena sudah disampaikan tidak pernah mendengar langsung dari Pak Menterinya. Nah, dia hanya mendengar itu dari si Adi Kiswanto begitu. Nah, jadi ini asumsi yang kemudian belakangan ketika dihadirkan saudara Tony di persidangan, apakah benar statement dari Adi Kiswanto ini dari Tony? Nah, dari Tony-nya dipertanyakan oleh kita yang hadir pada saat itu, apa ini maksudnya? Oh, dia bilang, oh enggak, saya salah baca. Nah, bahasa salah baca ini, maksudnya salah baca ini, saya salah membaca gestur dari Pak Menteri. Saya kira dia menyuruh atau lampu hijau, ternyata tidak, kan begitu. Nah, sama sekali tidak pernah ada satu pun fakta yang mengkaitkan itu langsung dengan Pak Menteri.
Nah, ini saya kira sejalan dengan apa yang disampaikan oleh klien saya. Denden sama sekali tidak pernah berurusan dengan Pak Menteri, tidak pernah berurusan juga dengan atasan-atasannya gitu. Nah, lantas saya jelaskan sedikit ya, waktu dia menjadi ketua tim yang kurang lebih sekitar 3 bulan itu memang permainan ada. Bahkan jauh sebelum dia jadi ketua tim pun ada sebetulnya. Tapi ini masih lokalisir, misalnya si Denden main jagain 2-3 situs, si Fahri jagain 2-3 situs. Ini masih lokalisir lah, belum bersifat konsorsium atau apa gitu. Tapi faktanya ada. Baik. Saya ke Pak Fikar. Ini kan tadi sudah dikatakan bahwa Denden juga mengakui menerima aliran dana sejak April sampai Oktober 2024 yang jumlahnya di total sampai 2,5 miliar begitu. Sebenarnya ini masuk kategori apa? Karena kalau kita lihat ini jeratannya bukan TPPU Pak, tapi Undang-Undang ITE. Ya, kan Undang-Undang ITE itu dia masuk dari sebagai bagian dari pelaku penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian, kan itu. Ini kena ITE-nya itu. Dia sebagai pembantu atau pelaku peserta gitu. Nah, tetapi ketika dia sudah tidak lagi tidak lagi menjabat, tapi dia masih tetap menerima. Kalau menurut saya itu tetap dia kena. Kalau tadi kan dia bisa kena suap. Kalau yang tadi itu ya, yang masih dia menjabat tuh bisa ITE, bisa juga suap gitu. Tetapi ketika dia tidak menjabat lagi, tapi dia masih pegawai negeri, apalagi tadi ada kalimat uang tutup mulut gitu kalau nggak salah ya, supaya tidak kompensasi ya. Kompensasi tutup mulut segala macam. Menurut saya itu masih kena, korupsi pun bisa dikenakan itu loh sebenarnya. Kalau dia masih statusnya sebagai pegawai negeri, masih ASN gitu. Korupsi atau gratifikasi masih bisa kena itu, masih bisa terjerat gitu. Jadi di samping dia membantunya, dia sudah tidak membantu gitu. Artinya sebagai peserta pelaku undang-undang ITE-nya dia sudah lepas gitu. Tetapi sebagai ASN yang mengetahui informasi ada kejahatan terjadi, dia menerima sesuatu, itu tadi dia bisa kena gratifikasi atau suap. Nah, kalau TPPU tadi kan menyamarkan sebenarnya, menyamarkan hasil kejahatan gitu ya. Rasanya belum masuk tuh kalau menurut saya ke sana ya, agak sulit gitu. Dia nerima kan, bukan dia umpamanya dia punya perjanjian khusus kerjasama, saya menyelamatkan uangmu dulu supaya, itu kan kalau itu TPPU ada penyamaran gitu, penyamaran hasil tindak pidana seolah-olah itu bukan hasil tindak pidana, bukan hasil kejahatan gitu. Tapi ini murni karena dia statusnya masih ASN dan masih meskipun tidak menjabat lagi di jabatan itu, tapi dia menerima karena dia punya informasi itu, maka saya bilang itu pasti dia kena korupsi atau gratifikasi. Tapi nantinya akan bisa ditarik ke TPPU? Nah itu saya tadi agak sulit mencari celah ke TPPU-nya, karena TPPU itu unsur utamanya adalah penyamaran, menyamarkan hasil kejahatan itu sebenarnya kalau TPPU. Ya, tidak pencucian uang, namanya juga pencucian uang gitu. Nah itu kan agak sulit. Dia terima bukan karena untuk menyamarkan menyamarkan hasil kejahatan gitu. Ya, tapi dia terima karena mungkin yang di sana uang tutup mulut itu, jadi gratifikasi itu gitu. Baik, tapi melihat dengan kemungkinan yang terjadi, apakah ini bisa dijerat juga dengan korupsinya begitu? Melihat ini berarti dua pidana yang berbeda begitu ya? Betul, karena korupsinya kenapa? Karena statusnya masih ASN ya. Atau penyalahgunaan jabatan? Dia tidak lagi menjabat di situ, tapi karena perbuatan melawan hukum yang merugikan negara gitu. Nah, itu yang kenanya, dia bukan menyalahgunakan kewenangan lagi, karena kewenangan dia sudah nggak ada, dia tidak menjabat di jabatan itu gitu. Tetapi karena perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, itu yang dia bisa kena di situ gitu. Oke, Pak Fikar, tapi kalau tadi sempat kita mendengarkan sendiri dari Bang Yupen begitu mengatakan bahwa dari sisi Denden mengatakan tidak ada langsung mendengar perintah dari Menteri BA. Tapi kalau mendengarkan dalam persidangan keterangan yang lainnya begitu, seperti restu pimpinan dan lain sebagainya. Nah, dari sisi Anda sebenarnya secara hukum bisa nggak sih pemimpin kementerian yang dimaksud tadi itu juga dijerat melakukan walaupun tidak melakukan tindakan secara langsung. Tapi tahan dulu ya Pak Fikar, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum ke Bang Yupen, kita mau ke Pak Fikar. Kalau berbicara mengenai dalam sidang 2 Juli ini, terdakwa menyebutkan bahwa ada restu pimpinan atas praktek backing situs judol. Nah, kalau secara hukum sebenarnya bisa nggak sih pimpinan yang dimaksud itu juga dijerat meski tidak melakukan tindakan secara langsung, Pak? Iya, gini, tindak pidana itu bisa aktif, bisa juga pasif, ya. Membiarkan umpamanya orang melakukan kejahatan di dalam lingkup kewenangannya, itu juga bisa kena gitu. Artinya sebenarnya dia punya tanggung jawab untuk melarang atau untuk menghambat atau untuk tidak melarang orang untuk melakukan itu. Tetapi dia tidak melakukan. Nah, itu juga kena sebenarnya. Ya, artinya dia juga bisa disebut sebagai pelaku gitu. Karena dia tahu gitu, dia tahu. Apalagi disebutkan mendapatkan 50% gitu ya. Apalagi mendapatkan 50%. Itu udah jelas kalau menurut saya. Ya, nggak mungkin umpamanya kan itu informasi itu kalau nggak salah ada di dalam dakwaan kalau nggak salah dakwaan salah satu pelaku gitu ya. Nah, jaksa itu ketika membuat dakwaan dia sudah sangat hati-hati karena dia menyimpulkan dari seluruh berita acara para saksi. Artinya informasi itu diambil dari keterangan para saksi ini. Menurut saya itu udah kuat sebenarnya. Nah, cuma kan soalnya apakah ini bisa akan disidangkan atau diproses gitu ya? Nah, ini akan tergantung pada penegak hukumnya, pada pemerintahnya kalau menurut saya. Atau mungkin buktinya kurang kuat sehingga tidak bisa menjerat begitu. Nah, bisa alat buktinya kurang kuat, tapi ini kan orang sudah ngerti semua buktinya sudah. Nah, cuma itu tadi saya bilang yang orang sering lupa itu bahwa hukum dan penegakan hukum itu sebenarnya produk politik gitu. Ya, nah, karena itu menurut saya penegakan hukum dalam kasus ini itu tergantung kemauan politik gitu dari negara atau dari pemerintah gitu. Kalau dia mau jalan itu karena penegak hukum selain KPK itu kan di bawah pemerintah semua, kepolisian, kejaksaan, ya, atau kalau pengadilan ya memang tidak di bawah pemerintah ya. KPK pun sekarang bagian dari eksekutif sebenarnya, bisa dia dimintain tolong oleh pemerintah umpamanya untuk itu, coba tolong usut itu umpamanya, dikasih aja buktinya jalan itu KPK. Oke. Baik, saya ke Bang Yupen. Bang Yupen, ini kalau dari strategi Anda sendiri melihat apa yang terjadi pada Denden ini merupakan apa begitu? Apakah memang Denden terlibat secara langsung atau Anda melihat ini Denden sebagai korban dari kultur perusahaan, kultur dari lingkungan yang memang sudah tidak baik begitu? Karena kita ketahui bahwa sebelum Denden menjabat itu sudah dilakukan, setelah Denden sudah tidak di sana, Denden tetap mendapatkan uang suap begitu? Iya, saya setuju tuh dengan pandangan Anda Reza bahwa ada kultur yang tidak bagus di sana, ada kesalahan kolektif, baik itu dari level bawah ataupun pimpinan yang membiarkan ini meskipun mereka tahu, gitu. Termasuk Ibu Taruli misalnya. Saya tidak tahu sejauh apa keterlibatan beliau, tapi setidaknya saya meyakini bahwa beliau tahu ada rekan-rekannya atau anak buahnya yang melakukan penjagaan-penjagaan terhadap beberapa situs, walaupun mungkin dari sisi skala receh gitu ya, tapi praktik itu sudah ada, yang kemudian pada 5 bulan terakhir sebelum Oktober 2004 sampai ke belakang itu memang versi yang ugal-ugalannya lah gitu. Nah, sehingga terkumpul uang sampai puluhan miliar segala macam. Nah, dari sisi praktik apapun ceritanya itu kan tidak benar. Karena mereka harus memberantas situs-situs judul, ya berantas saja gitu. Nah, tapi ini saya kira ini berlaku di mana-mana. Begitu ada kesempatan kemudian diambil oleh orang-orang yang integritasnya lemah, imannya lemah begitu ya. Nah, tapi juga kalau saya mau coba memberikan penilaian, saya mau sampaikan di sini bahwa satu sisi Denden dan kawan-kawannya ini melakukan tugasnya kok. Sekian puluh % dari situs-situs yang ada itu mereka berantas. Hanya 1-2 mereka loloskan begitu ya. Nah, sampai faktanya kemudian situs itu tidak banyak. Nah, yang banyak itu baru pada periode Mei 2024 sampai dengan Oktober 2024 itu ribuan situs judi online dibiarkan bebas oleh Kominfo, sehingga kita tahu faktanya kemudian bangsa kita waktu itu banyak
diributkan oleh korban-korban situs judi online gitu ya. Nah, ini juga suatu hal yang sangat saya Bang Yupen. Demikian Reza. Ya. Bang, ya. Kalau kita boleh mengambil informasi dalam persidangan kemarin juga kabarnya ini Denden dan geng Komdiji backingi 500 judol, tarif hingga 4 juta per situs, bukan 1-2 dong Bang, ini 500 judol ini cukup banyak. Seharusnya kan Denden dan teman-teman ini benar-benar memberantas. Ya. Jadi situs judol itu Ratih kan ada ribuan, ada ratusan ribu. Nah pada saat itu misalnya Denden jagain 10 situs, nah ini jagain berapa situs gitu ya, Fahri Zulfikar dan beberapa orang teman-temannya. Ini mereka semua pada main. Terkonsolidasi pertama kali itu pada saat Denden jadi ketua tim. Nah dia berantas tuh semua, mungkin yang punya dia nggak tutup. Nah akhirnya kawan-kawannya ini datang, bang, barengan dong kita bang. Nah karena barengan ini naik nih harga, naiklah harga waktu itu kalau nggak salah jadi saya kurang tahu persisnya 2 juta jadi berapa. Padahal sebelumnya hanya 1 juta, 1 juta loh harga per 1 juta per web situs. itu. Beda dengan 1 juta per situs. Ketika mereka sudah mulai kolaborasi, waktu Denden jadi ketua tim, harganya naik 2 juta atau 4 juta itu mungkin. Nah, harga ini melambung jauh sekali sampai faktanya 17 juta itu pada saat Adi Kiswanto yang pegang. Nah, jadi maksud saya begini, Rati, kamu bisa lihat dari sisi harga saja, ini terjadi lonjakan yang terus-terusan kan. Nah, itu juga menunjukkan skalanya, saya kira. Oke, Bang Yupen, jadi untuk pemilihan situs judi online-nya sendiri dan angkanya sendiri itu Denden and the Gang begitu ya yang menentukan ya? Oh iya, mereka yang tentukan. Oh untuk yang Bang Yupen, tahun Denden ke bawah ya. Kalau yang ke atas itu yang tentukan adalah Aka dan kawan-kawannya. Oke, Bang Yupen, ini kan ada orderan begitu ya dari pihak ketiga yang meminta untuk dijaga situsnya. Apakah memang jumlah dari situs itu bertambah atau memang pemainnya sebenarnya itu aja, Bang? Saya kurang tahu persis ya. Tapi yang jelas situs itu mungkin seperti inilah, seperti tumbuhan lah. Kalau tanahnya subur, maka dia akan tumbuh lebih banyak lagi. Nah, pada waktu awal-awal itu tidak banyak yang bisa tumbuh, tapi ada. Nah, kemudian ketika lahannya disiapkan, mereka tinggal siapkan uang. Ya, akhirnya mereka banyak dan saya kira begini, situs judi online itu kan seperti barang yang bisa dibuat kapan saja, asal punya uang. Dan harga yang dibayarkan oleh bandar itu bukan harga yang besar gitu ya. Nah mereka sanggup untuk bayar. Makanya terjadi pelonjakan harga 1 juta, 2 juta, 4 juta, sampai 10 juta. Itu mereka sanggupi terus. Sepanjang perputaran uangnya ada, sepanjang web mereka tidak ditutup, kan itu sebetulnya. Baik, Bang Yupen, mungkin terakhir apakah dari sisi Denden akan ada upaya karena melihat beberapa pegawai aktif seperti taruhlah Taruli ini saat ini belum diproses begitu? Ya, kami sampai sejauh ini fokus pada pembelaan Denden dan kawan-kawan ya. Kalaupun ada nama-nama yang tersebut, misalnya seperti Taruli, Sarif dan lain-lain, saya kira itu memang jadi jatahnya aparat penegak hukum. Apakah mereka akan betul-betul komitmennya itu apakah betul-betul berantas total seluruh yang terlibat atau ya cukup sampai di sini saja begitu. Nah, jadi kalau harapan kami tentu fakta keterlibatan Taruli itu lebih didalami lagi oleh aparat penegak hukum. Mumpung ini masih ada 2 perkara yang sedang berjalan kan, ada perkara TPPU-nya juga, korupsinya juga. Ya saya kira masih banyak kesempatan lah bagi penyidik untuk mengembangkan ini apakah akan sampai kepada mereka atau tidak gitu. Baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangannya. Terima kasih Bang Yupen dan juga Pak Fikar sudah hadir di studio. Selamat pagi dan selalu sehat. Oke, kita harus ajak pemirsa jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.